Oke guys, kita ketemu lagi di channel Hidayah Trip. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih agar kita bisa menjadi YouTuber yang berhasil. Keberhasilan kita tentunya tidaklah sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan, tetapi perlu banyak belajar, perlu banyak melakukan hal-hal yang memang belum pernah kita lakukan, ataupun perlu adanya suatu keseriusan yang perlu kita buat dalam melakukan dalam berbagai macam aktivitas kita yang kaitannya dengan profesi YouTuber. Oke, bagaimana agar kita bisa menjadi YouTuber yang berhasil? Tentu kita harus berguru, ya. Misalnya kita bisa berguru kepada mereka orang-orang yang menjadi YouTuber yang telah sukses berhasil menjalankan aktivitas YouTubernya. Misalnya ada Yonglek, ada Edozel, ada Miawow, ada lagi Gen Halilintar, ada lagi Atta Halilintar, ya, ada Ria Ricis, ada ya banyak lagi ya. Ada yang pemuda itu namanya Nisa Sabian yang sudah luar biasa mereka dalam pembuatan YouTube-nya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana seorang Atta Halilintar bisa menjadi YouTuber yang berhasil. Ada 3 hal yang kita dapat ambil, kita dapat petik dari apa yang dilakukan oleh Atta Halilintar. Yang pertama adalah dalam pembuatan channel hendaklah fokus kepada tujuan yang akan kita buat. Tujuan yang akan kita buat tidaklah jauh-jauh dari aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Atta Halilintar adalah seorang yang dekat dengan artis, sehingga tujuan YouTube yang mereka buat adalah kaitannya dengan artis. Kalau Anda seorang guru, maka fokuslah tujuan YouTube yang akan kamu buat adalah yang kaitannya dengan keguruan. Jika Anda seorang petani, maka fokuslah bahwa channel yang Anda buat adalah kaitannya dengan pertanian. Anda seorang gamer, maka YouTube channel kalian yang berkaitan dengan gamer, sehingga kita tidak akan terjerat oleh tujuan pembuatan YouTube channelnya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam pembuatan video itu harus bisa memahami konten atau isi dari video yang akan kita buat. Fokuslah bahwa pengguna YouTube sebagian besar itu adalah golongan ekonomi menengah, ya, golongan ekonomi menengah dan pemuda. Jadi pengguna YouTube terbanyak itu adalah golongan ekonomi menengah dan pemuda. Untuk anak-anak, mereka sekarang cenderung mulai banyak penggunaannya, tapi mereka masih relatif minim. Jadi video yang kita unggah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari kelas ekonomi menengah dan pemuda, sehingga ketika kita bisa mengadopsi sesuai dengan kebutuhan mereka, maka channel YouTube kita akan cenderung lebih dicari, lebih dibutuhkan oleh mereka. Yang ketiga adalah apa yang kita sampaikan hendaklah adalah suatu kebenaran. Jangan sampai kita menyampaikan di channel YouTube kita adalah informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang menipu, ya, atau informasi-informasi
yang tujuannya adalah untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, setidak-tidaknya ketika dalam pembuatan YouTube masih ada kesalahan, maka kesalahan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita. Oke guys, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 3 hal ya yang bisa kita petik ketika kita belajar kepada seorang YouTuber yang telah berhasil, yaitu Atta Halilintar. Yang pertama, fokuslah kepada tujuan. Dalam pembuatan tujuan, hendaklah sesuatu yang biasa kita lakukan, aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak susah dalam pembuatan channel kita. Yang kedua adalah bagaimana dalam pembuatan konten atau isi dari video kita adalah menyampaikan yang kaitannya dengan ekonomi menengah dan tentang remaja, ya, karena kebutuhan pemakai YouTube adalah mereka. Yang ketiga adalah hendaknya apa yang kita sampaikan adalah tentang kebenaran. Setidak-tidaknya ketika apa yang kita sampaikan ada kesalahan, maka kesalahan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya agar Hidayah Bib tetap eksis, tetap bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam.